Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ba'du. Mari kita mulakan kembali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun kabar sedaya? Alhamdulillah. Nah, ngaten nggih jawab nggih. Pripun? Alhamdulillah, sehat, bahagia, berkah berlimpah. Masyaallah. Bahagia nggih sedaya? Ini luar biasa. Ini kita mengawali di bulan Selo niki. Ini Selo nggih. Iya, Mas. Gitu. Bulan Selo. Bulan Dzulqa'dah tanggal 3 kayaknya. Alhamdulillah kita mengawali kelas di SDK ini. Sekali lagi ahlan wa sahlan. Selamat datang sedulur semuanya di keluarga besar SDK. Ini SDK Rebon katanya Mas Fajar. Yang ke-17 nih, mestinya yang ke-21 ini tuh. Enggak apa-apa, lahir kembali ya, masih lahir neh. Digabung teman-teman yang lama dengan yang baru, ben semangat, ngaten nggih. Ini yang paling jauh saya pundi? Saya pundi, Bu? Klaten. Iya. Dari mana lagi yang jauh? Kebak Keramat. Full magic ya. Kebak ini kan full, Keramatnya magic ya, full magic. Solo. Masya. Kartosuro. Sing bejen wonten. Nggih. Santai mawon, santai. Jadi semuanya tergantung niat Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Mungkin kita sudah banyak belajar dari para guru, para kiai, para asatidah, para masyayikh dimanapun berada, dan semuanya itu baik. Dan tanda kita ini sedang dibaikkan hidupnya oleh Allah, itu dua tandanya. Yang pertama, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau ingin menjadikan seseorang jadi baik, dia itu difaqihkan, difahamkan, dimengertikan terhadap agama ini. Mudah untuk belajar, mudah untuk mengikuti majelis ilmu, ringan untuk datang, belajar agama, dan seterusnya. Mudah ketemu dengan orang-orang soleh, mudah ketemu dengan guru, para kiai. Itu tandanya hidup kita sedang dibaikkan oleh Allah. Allah pengen hidup kita jadi baik. Tidak sedikit orang yang pengen belajar, namun kadang-kadang masalah waktu. Ya, waktunya nggak bersesuaian. Kenapa? Ya karena sibuk. Nggak tahu ya, sibuk dunia apa sibuk akhirat. Ketaran ini kok sibuk ini. Ada orang-orang yang ingin belajar tapi nggak ada gurunya. Ngono ku ya eneng. Nggih, Mas. Guru nih ora eneng. Kita merasa guru kita selama ini TikTok. Enggak ada jamaah TikTokiyah atau jamaah YouTubiah. Gurunya YouTube. Tapi tetap saja nggak memuaskan. Kenapa? Ning kono macam-macam pendapatnya. Nah, kemudian kita akan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa belajar sama-sama seperti ini tandanya Allah sedang menginginkan kita, menggiring kita menjadi orang baik. Ini suara terdengar jelas? Alhamdulillah.
Ini dulu yang harus dipahami. Begitu baiknya Allah pada kita. Yang kedua, kalau Allah ini sayang, biasanya diberi innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau lagi sayang pada hambanya, dia diberi ujian. Jadi siapa saja yang datang ke kelas ini dalam keadaan hidupnya sedang diuji, pripun Pak, Bu? Alhamdulillah. Ujiannya yang macam-macam. Ujiannya macam-macam. Suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya, anak diuji dengan orang tuanya, orang tua diuji oleh anaknya. Kita bertetangga juga begitu. Persoalan ekonomi, bisnis, dan seterusnya. Mengalami kesulitan, sakit, dan sebagainya. Kalau kita sedang mengalami salah satu hal yang sulit itu tadi, sadarilah itu cara Allah menyayangimu. Nah, karena bahasa Allah itu bahasa tingkat tinggi, tidak semua orang mampu memahaminya. Disinilah di kelas kita ini, diantaranya kita mempelajari bagaimana pesan cinta Allah itu yang nyampe ke kita, kita bisa memahaminya, bahwa itu cara Allah mencintai kita. Karena kalau salah memahami, maka salah responnya. Kita dikira disia-siakan, kita dikira diabaikan, akhirnya hidup kita itu protes kepada Allah. Gitu, nyapa salah respon. Kenapa? Salah memahami. Makanya kata Sayyidina Umar, kalau kita itu menerima segala ketetapan Allah, takdir Allah dengan senang hati, maka peristiwa sesulit apapun akan mudah dilalui dan akan selesai. Dan Allah memberi ridho. Tapi kalau sebaliknya, ada satu peristiwa kita ini nggak ridho menerimanya, ya, maka masalah kita itu tidak dibuat selesai-selesai, nggak barbar urusan itu, berkepanjangan, sakit berkepanjangan, punya tanggungan berkepanjangan. Yang saya ada yang punya hutang. Halo, alhamdulillah saja orang ini mas. Ini tau kalau lirih men, santai lah. Di sini kita belajar juga nanti untuk menetralkan ben utangi lunas kabeh. Nah, sing buanter ki utangi oke. Iya, masalah apa saja itu akan selesai. Tapi kalau kita menerimanya dengan tadi itu, tidak ridho, malah protes, penuh amarah, ini masalah dibiarkan, nggak selesai-selesai. Yang terakhir justru kita mendapat murka Allah. Kan repot ini. Dimana peristiwa itu nggak mungkin bisa dihindari, kudu kedadian, sementara kita tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Nah, dari ini semuanya, teman-teman semuanya, materi perdana kali ini kita akan bahas tentang hakikat mengapa kita dihadirkan di bumi ini. Kira-kira untuk apa kita dihadirkan di sini? Bapak Ibu, nyapa kowe kan ning kene iki nyapa? Sing anyar-anyar. Mas, untuk apa, Pak? Talabul ilmi. Sayang pundi? Jenengan sayang pundi? Dari Gaung, Pak. Gaung. Oh. Kayaknya ada yang Gaung ya sini. Iya, kemana? Oto ya. Gimana ibu-ibu? Untuk apa kita didatangkan ke bumi ini? Untuk beribadah. Coba kita buka surat Al-Isra ayat 70 ya. Yang punya mushaf dibuka, yang punya handphone dibuka. Ngaji bareng-bareng nih.
Sudah ketemu? Yang sudah tolong langsung dibaca. Monggo Mas. Ampun. Ibu ada yang udah ketemu? Ayo dibaca. Sing buanter. Gak ada mic Mas. Untuk belakang. Ayo monggo. Artinya? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum alam semesta ini tercipta, Allah mencipta namanya Al-Qalam. Maka nun wal qalami wa ma yasturun, ada sebuah pena. Dengan pena itulah Allah Subhanahu wa taala menuliskan semua kejadian. Allah perintahkan kepada kolam ini, pena itu untuk menulis segala kejadian. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Semesta dicipta, malaikat dicipta, jin dicipta, binatang-binatang, tumbuhan, semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah mencipta Nabi Adam alaihi salam. Alhamdulillah terang akhirnya. Janur nggih. Lewang Jawa janur. Janur itu apa? Ja'an nur. Telah datang cahaya. Mana wong rabi dikai janur. Ja'an nur. Wis padang. Insyaallah. Nah, Nabi Adam dicipta pada hari Jumat petang, jelang sore. Langit dan bumi dicipta selama 6 hari, ya. Kemudian visitati ayam. Kemudian Allah berkehendak mencipta makhluk istimewa yang bernama manusia, yaitu Adam, di hari Jumat sore, barbar asar kalau sekarang itu. Maka nanti Rasulullah menjelaskan ada waktu yang mustajab di hari Jumat selain di antara 2 khutbah adalah di sore hari setelah asar sampai maghrib, karena itu saat Adam dicipta. Ada hal-hal yang luar biasa di waktu itu. Oke, simpelnya begitu. Alam semesta sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kabeh seneng. Kemudian Adam dihadirkan di surga. Setelah itu dengan segala kejadiannya, akhirnya Adam sebagaimana awal penciptaannya memang ditugasi untuk tidak tinggal di surga tapi di bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Baik. Kalau kita ini didatangkan pada suatu tempat milik orang kaya, wong sugih, di rumah itu sudah tersaji semua yang kita inginkan, yang kita perlukan, makanan, minuman, tempat tinggal, kolam renang, mainan, kabeh ning kono. Kemudian kita didatangkan ke tempat itu. Kira-kira untuk apa kita didatangkan ke rumah seperti itu? Pak? Bu? Untuk? Nah, itu. Kalau kita diundang untuk datang ke istana, kira-kira untuk diapakan? Dijamu, dimuliakan. Baik. Nah, ini yang harus kita pahami.
ternyata kehadiran kita di bumi ini yang pertama-tama adalah untuk dimuliakan, untuk dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat tadi Al-Isra ayat 70, ini mindset ini harus diubah. Jadi datang kita ke bumi ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk mendapat kemuliaan, untuk diberi kenikmatan, untuk dijamu, untuk dibahagiakan. Ngerti? Makanya kalau ada orang sampai sekarang kok urutan yang dunia ini nggak bahagia, itu salah kedaden. Mindsetmu keliru. Hidup kan untuk perjuangan, keliru nih. Siapa saja yang hidupnya penuh dengan perjuangan dan mengalami kesulitan demi kesulitan, yakinlah programmu keliru. Ada teman SDK awal-awal belajar begini juga begitu. Saya ke rumahnya, punya anak 5 dia. Ustadz, ini keadaan kami seperti ini. Suami istri bercerita ke saya, memang hidup kami untuk perjuangan, Ustadz. Saya harus ngaji karo aku kudu diubah. Karena kalau hidupmu untuk perjuangan, ya berjuang terus. Nggak tahu merasakan bahagianya. Nyapa? Programnya untuk berjuang terus. Terus pripun caranya diganti mulai sekarang. Maka yang hadir di kelas ini, ya, kalau sudah ikut kelas SDK, mindsetnya diubah. Karena ini yang menjadi dasar kita akan menjadi seperti apa nasib kita. Bahwa hidup kita di bumi ini untuk bahagia, untuk mulia, untuk dijamu. Ngerti nggih? Akhirnya kawan kita tadi betul mengubah hidupnya. Ternyata saya ini untuk dihadirkan di bumi ini untuk dibahagiakan. Hidupnya berubah setelah itu. Luar biasa perubahan hidupnya. Maka iblis paling senang ketika melihat keadaan seorang mukmin, kata Ibnu Qayyim, ketika orang mukmin itu sedang sedih. Ya, kapan? Ketika sedang sedih. Wong wis kabeh dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kok kowe jek sedih? Iblis seneng banget. Karena orang sedih itu tandanya orang yang tidak bersyukur. Gitu. Ya, satu poin kita datang ke sini kagum apa? Bahagia, mulia. Karena itu kita mesti berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah dibiarkan sudah makan apa saja, berjalan kemana saja, semuanya telah disiapkan olehnya. Sebagaimana kita masuk rumah besar tadi itu, kabeh oleh kok nikmati. Maka orang yang baik, dia akan bahagia berada di rumah itu. Mengkabeh cuma Pak, udah disajikan untuk mereka. Nah, disitulah iblis datang. Coba lihat lagi ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 17. Kalau tadi 70, ini yang 17. Al-A'raf ayat 17. Wonten yang dapat tolong langsung dibaca. Mas, Pak, Bu, ayo Mas, wajar. Ayo.
la'atiyannahum la'atiyannahum la'a من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya dah. Iblis ini berusaha goda manusia dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Apa tujuannya? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sampai engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi iblis itu goda manusia tujuannya apa? Supaya kita tidak menjadi hambanya yang bersyukur. Jadi berada di bumi ini dalam keadaan penuh keluhan, tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bisa menikmati hidup. Maka siapa saja yang hidupnya ini sedang tidak bersyukur, tondone iku mau tidak merasa bahagia, tidak merasa senang, tidak bisa menikmati keadaan kali ini, tondone sedang di entuk godane setan, koncone iblis. Bu, Pak, enek sing sedih ora iki? Kok meneng ya? Wis jadi eling-eling, kita kesini untuk apa? Bahagia. Saiki wis bahagia burung? Hampir. Wong kowe iki wis ning panggonan sing enak kaya ngene kok cik OTW bahagia gitu. Bertahun-tahun kemarin kemana aja? Kenapa kita nggak bahagia, nggak bisa menikmati hidup? Karena mindsetnya keliru. Menganggap hidup ini ya bukan untuk dibahagiakan, bukan untuk dimuliakan, untuk sesuatu yang lain. Nah, untuk apalagi menganggap dunia ini tempat ujian. Dina ujian. Jadi ujian ini setahun kurang dino tok. Ujian apa dino? Gak sekolah apa ya. Jadi tolong kita pelan-pelan hilangkan mindset kita, keyakinan kita bahwa hidup ini untuk dinikmati. Kita kesini ini untuk dibahagiakan, dimuliakan. Atau nggih? Sepakat nomor sepakat ini? Bismillah nggih. Jadi sing ora bahagia itu lagi dikuasai setan. Lagi ditemani oleh iblis. Sampai-sampai Allah membuat larangan wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu sedih, jangan kamu gundah. Wala tahinu ini al-wahnu itu jangan sampai khawatir, sedih tentang masa depan. Wala tahzanu, kesedihan karena masa lalu. Jadi kalau ada orang sedih, galau, khawatir hidupnya itu telah melanggar larangan Allah. Kita disuruh tidak makan apa nih? Yang haram kita tinggalkan. Disuruh meninggalkan minuman yang mabukkan kita tinggalkan, judi kita tinggalkan, membunuh kita tinggalkan, syirik kita tinggalkan. Tapi termasuk larangan Allah napa? Ora oleh sedih, ora oleh khawatir. Jadi sing saiki lagi sedih, lagi khawatir itu sedang melanggar larangan Allah. Wes. Ngerti nggih ilmune nggih?
Nah, di sana ada surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa hubungannya? Ya rasa syukur tadi itu. Wujud syukur kita kepada Allah kita tunjukkan dengan beribadah. Jadi ibadah itu wujud syukur kita kepada Allah, bukan karena kewajiban. Karena kita merasa berterima kasih kepada Allah atas banyaknya karunia, akhirnya kita bersyukur tadi dalam wujud beribadah, sampai Rasulullah digambarkan sholat malamnya sampai kakinya bengkak. Ya Rasulullah, telah diampunkan dosamu yang dulu, sekarang maupun yang akan datang apabila ada. Tentunya jadi ya ini. Apa kata beliau? Afala akuna abdan syakuro. Tidakkah aku menjadi hambanya yang bersyukur? Jadi sedulur semuanya, ibadah kita ini dasarnya bukan karena wajib. Ya, itu secara fikih monon. Tapi bagi orang-orang mukmin menganggap ibadah itu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Umpamanya kita ini di Mas Fajar, kita lagi butuh makan, kemudian beliau datang ngasih makan. Kita butuh duit untuk bayar anak sekolah, nggak duit, Mas Fajar ngasih. Kita nggak punya kendaraan, beliau minjemi. Wes kabeh diweni. Suatu saat Mas Fajar ngomong kepada kita, Mas, tolong ke rumahku, ya. Ngono tok. Kira-kira kita mau datang apa mboten? Datangnya dengan senang apa gerundel? Kenapa senang? Ya karena ingat akan kebaikan beliau tadi itu. Ya ketika menerima panggilan dari Mas Fajar itu senang. Semangatnya itu senang, bahagia. Kenapa? Karena rasa terima kasihnya kepada Mas Fajar yang telah banyak memberikan dan menolong. Begitulah ketika seorang mukmin dipanggil hayya 'alas shalah, ayo sholat. Bukan karena iki sholat wajib ya ora. Itu fikih ngono. Tapi karena Allah telah memberi saya banyak banget. Ini Allah ngundang saya, manggil-manggil saya. Ingat datangnya untuk sholat itu dengan perasaan apa? Senang, bahagia. Maka Rasulullah berucap, ya Bilal arif nabi sholat. Ya Bilal, hibur hati kami dengan sholat. Jadi hati kita, teman-teman semuanya, kalau mendengar ajakan sholat itu cek grundel, cek abot, itu lagi dikuasai demit. Dikuasai oleh iblis. Ya, sampai kita paham dan kita bisa mengerti, akhirnya kita bisa menikmati ketika Allah memanggil itu, kita datang dengan senang hati karena ingat akan nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Jadi ingat ya, ibadah itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua poin nih. Poin pertama, mindsetnya diubah, hidup ini untuk dibahagiakan, dimuliakan, rezeki harus ditanggung oleh Allah. Maka kita mesti bersyukur. Cara kita bersyukur beribun dengan beribadah. Nah, kira-kira kalau kita itu ngundang teman-teman sedulur SDK ini, ya mungkin saya berharap suatu hari nanti sebulan sekali atau 2 bulan sekali rolling ya, mungkin sesekali ya, tidak harus di masing-masing rumah. Yang pengen ketempatan misalnya ya, Pak mungkin SDK kita mampir ke pundi Mas, jauh, pindah neneng Solo pamane, apa neng Madinah pamane ngono ya ora apa-apa. Umpamanya kita ini ngundang teman-teman kita, para tetamu datang ke rumah, monggo Pak, silakan Pak. Wes ya, tamu-tamu sudah datang. Kemudian
makanan disajikan, minuman disiapkan, tempatnya enak, ada kipas, ada AC. Arep sing hobine mancing iso mancing, hobine renang ada kolam renang, hobinya metik buah ada kebun buah, dan seterusnya kabeh ning kono. Nah, bayangkan Bapak Ibu, di antara tamu-tamu ini ada tamu yang wajahnya itu nggak pernah nampak bahagia di situ, merengut, ngemut belimbing uluh, metutut, wis. Sementara ada tamu yang lain, wah happy, senang banget dia, menikmati apa saja yang di situ. Kira-kira kalau jenengan sebagai sahibul bait, jenengan sing ngundang tamu-tamu mang, luwih seneng pada tamu yang model mana? Hah? Tamu sing seneng-seneng apa tamu sing sedih? Tamu sing seneng. Nggih ngoten niku Bapak Ibu. Kalau kita ini di dunia kok urip mawon bengi ngeluh, sedih terus, kira-kira bikin Allah seneng apa marah? Jadilah tamu yang baik, nikmati semua yang ada, penuhi hati dengan rasa syukur, senang-senang di sini dengan cara yang dihalalkan. Tampakkan wajah yang bahagia. Maka Rasulullah ketika melihat ada sahabatnya pakaiannya compang-camping, beliau berucap, halaka min mal, kowe duwe apa? Ya Rasulullah, aku ini punya selembah domba, selembah unta, wong sugih. Kemudian Rasulullah berucap, Allah senang melihat asar, apa itu? Jejak nikmatnya itu ditunjukkan. Jadi yang kowe iki iso tuku klambi sing apik, tuku sing apik. Jangan sampai seakan-akan Allah itu tidak pernah berbuat baik padamu. Nikmati. Hiduplah di dunia ini dengan cara bahagia, dengan cara yang senang. Karena kalau kita hidup di dunia dengan cara penuh gelisah, kesedihan, delon, seperti tamu tadi, terus kabeh dicepak nih kok cek merengut, cek sedih, maido, kira-kira pemilik rumahnya remen apa Pak? Bu, Pak, sing saiki lho ya, sing saiki cek ngono kuwi. Hidup di dunia cek rumangsa sedih terus, galau terus. Ya. Kita ini sedang berada di wilayah kerajaan Allah. Kalau Anda terus sedih ngono kuwi, galau terus, ngeluh terus, mungkin Allah akan ngomong, kowe iki ora kerasan piye ning kene. Hah? Wis ora kerasan piye? Ayo mulai. Terus beri penjel. Iya Mas. Udah nggak kerasan di sini. Mulai sekarang Bapak Ibu ayo latihan ngisi hari-hari kita ini dengan penuh bahagia, syukur. Nyata nggih? Bagaimana caranya? Caranya gampang. Orang itu merasa senang atau sedih itu diawali ketika bangun pagi. Ketika bangun pagi yang dibaca apa? Alhamdulillah. Loh, Rasulullah ngajari ngoten. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusur. Rasulullah ngajari awali pagimu dengan berucap syukur, bahagia. Maka bangun pagi ojo ndelok HP. Bapak-bapak, itu biasaane ngono. Mbok-mbok ya ngono. Amalan pertama ngucap napa? Alhamdulillah. Rasa bahagia, bangun itu dengan happy. Ojo ndelok HP kan ketabrakan, eneng opo neh, eneng sing nagih utang. Eneng sing ngrasa-rasa elek ning awakmu. Ngawali hari dengan kesedihan. Nasib kita seharian itu sering ditentukan bagaimana kita mengawalinya.
Tangi-tangi wis nesu-nesu muring-muring halah sedina iki. Bojone di pesone kabeh, pitik liwat digandring. Ya ning mobil liwat Senen sugih segede. Semua hal jadi mudah membuat kita marah. Kenapa? Karena Anda mengawalinya dengan emosi. Begitu pula kalau Anda mengawali paginya dengan sedih, segala hal bisa membuatmu sedih nanti. Maka Islam mengajari ucap alhamdulillah. Artinya apa? Awali pagi dengan senyum, dengan bahagia. Dan ternyata penelitiannya untuk bisa bangun spontan bisa mengucapkan alhamdulillah hati penuh bahagia itu diawali 5 menit sebelum tidur. Ini hubungan ini. Artinya pripun sebelum tidur kita diajari kalau di SDK ini jangan lupa dalam kondisi berwudu. Syukur-syukur bisa sholat sunnah. Rakaat oleh witir atau sholat 2 rakaat boleh. Terus berdoa baca Al-Fatihah. Ayat kursi penutup Al-Baqarah lillahi itu atau amanah rasuluh. Terus trikul Allah ping 3 Al-Falaq An-Nas ditiupkan di tangan, diusapkan di tubuh 3 kali termasuk hayae di ngonok nih. Hatinya senang sambil mengingat-ingat kebaikan yang kita terima di hari itu. Jadi mengakhiri perjalanan hidup kita di hari itu dengan suasana yang bahagia. Makanya aja muring-muring karo bojo. Arep turu. Akhirnya turune kok kelindian. Ngimpi dikiter wong edan yang duwe ketemu. Nggak enak. Ini dibiasakan setelah kita ikut kelas ini. Ada nggih? Selalu bahagia menjelang tidur dan bangun tidur. You must be happy. Kamu harus bahagia. Karena kalau nggak bahagia itu kamu sedang bikin Allah marah. Kita ini punya anak, Bapak Ibu. Terus kok cukupi sembarang kali deh. Makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, sangu ya wis kok wene. Anak mau merengut ae. Ya pegel berawan lebon nang tengah lho kok. Kan gitu kan? Kenapa anak kita seperti itu? Kita tentu akan lebih senang ketika anak ini senang, bahagia, berterima kasih kepada bapak ibunya, kepada abi uminya, kan apa? Allah itu senang ketika melihat kita ini senang dengan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tunjukkan itu bahwa begitu banyak Allah memberi kebaikan dan nikmat kepada kita. Ojo pamer kesedihan di dunia ini. Nyapa? Karena hidup kita di sini untuk bahagia. Saiki latihan. Latihannya 7 detik. Mesem. Nah, mesem ya. Jadi tersenyum. Bibirnya ini ketarik ke belakang. Aja 7 detik. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak boleh 1 detik. Nggak, monggo silahkan berhadapan-hadapan. Silahkan cari pasangan. Ayo. Waktunya ini. Monggo, silahkan. Ayo mas. Ini untuk ilmu praktek. Kira praktek orang bakal iso. Silahkan. Ayo langsung mas. Karena ini pas. Prakteknya pripun? 7 detik. Gantian. Ini ditarik ya. Aja nyamping. Orang mencep tapi tersenyum. Monggo. Gantian. Yen kancamu urung lulus aja bar. Ayo mas. Orang dulu itu nesen loh. Ayo mas, cari pasangannya. Mas, pimpin iki pasangannya jenengan kali wingking niko. Ayo mas. Ayo.
Dihitungi. Ayo, dah. Loh kok malah ngalih gitu ya? Mempraktek. Sampun, Bu. Coba jangan mesem aja. Coba tersenyum, coba. Ayo. 1, 2, 3. Ayo senyumlah. Ya, senyum. Sampai-sampai Rasulullah itu memberitahu ngono kuwi lho sedekah. Makanya ning kene aja ning kotak sedekah, ning kotak infak. Golek kotak sedekah kok senyum tok ini. Ya ngono urip ki ngono kuwi dolan ndak wong sing gampang loro, nyun sewu mbok stroke. Mbok sing loro sing abot-abot jantungan macam-macam iki dolan ndak? Angel senyum, loro terus kek mati. Nyapa? Hidupnya nggak ada bahagianya, memendam rasa kesedihan. Oh, rasa pamer kesedihan yang dunia ini Allah nggak seneng itu. Itu yang harus kita ingat. Allah melihat semua keadaan kita, orang mengatimu tapi juga wajahmu. Karena bahagianya di sini itu terpancar di wajah kita. Namanya itu rasa bahagia. Ketika kita itu bahagia dengan senyum, Allah itu loh senang. Maka mencari ridha Allah itu gampang. Orang mesti sholat, orang mesti kaji pamane, tapi juga dengan tersenyum. Apa tangele? Nah, di kelas kita ini ada target sehari minimal 70 kali. Hitungan kok. Iki mang sepiro? Sehari tidak boleh kurang dari 70 kali. Dibiasakan itu. Dan senyuman ini tidak ada maknanya kecuali ketika diberikan pada orang lain. Ya. Lek kowe senyum dhewe terus piye, Mas? Nggih. Latihan mulai sekarang. Untuk apa? Untuk mendapat cinta Allah. Allah itu senang pada hambanya yang pintar bersyukur, selalu senang, bahagia di sini ini. Ada. Insya Allah nggih. Diubah aja kesuwen lara untu. Kesuwen sariawan ra iso senyum. Dan ternyata senyuman ini juga membuka rezeki. Bila tak uang sing uripe iki mentutut, penuh dengan kesedihan, lek duwe utang ra lunas-lunas. Duwe masalah nggak selesai-selesai. Karena wajah seperti itu didemenin kesedihan. Kalau kita ini datang ke walimah, Bapak Ibu, kita datang ke walimah pernikahan. Kira-kira kita senang atau sedih? Senang. Beda kalau kita takziah. Datang takziah. Kira-kira sedih atau senang? Sedihnya apa? Oh, meninggal keluarganya dek kok malah sedih. Hidup juga seperti itu. Kalau hidupmu ingin didatangi kebahagiaan, kesenangan, pilihlah model. Apakah model walimah atau model takziah? Ngerti? Enak toh? Model walimah napa model takziah? Model walimah, kenapa orang-orang yang datang senang? Karena sahibul baitnya, orang yang punya hajat itu lagi senang. Maka yang datang bertamu adalah orang-orang yang membawa kesenangan, ngai hadiah, ngai selamat. Gimana nggih? Tapi kalau takziah, kenapa semua sedih? Karena orang yang punya rumah lagi
Sedih, maka yang datang orang-orang yang menyedihkan. Begitulah hidup ini. Pak Yai, saya ini kenapa toh? Kok melas sih? Kok nggak pernah beruntung? Yo, mungkin gue kudu dimandikan dengan kembang setaman. Sial terus. Tidak. Itu semuanya kita yang mengundang Bapak Ibu. Kalau selalu datang orang-orang dalam hidup kita ini membawa masalah, membawa penderitaan, membawa kesedihan, Bistok, itu sebabnya kamu sendiri. Isen-iseni pikiran hatimu itu selalu sedih, gak bahagia, gak bersyukur. Maka ketemu teman, ketemu orang, kenalan dengan orang baru, orang-orang yang membuat kita bersedih. Jadi hidup itu punya aturan main seperti itu. Maka kalau pengen hidup kita ini didatangi, dipertemukan dengan orang-orang yang membawa keberuntungan, ya dah, keberkahan, kebaikan, rezeki yang berlimpah. Bagaimana caranya? You must be happy. Gue itu kudu seneng sih. Begitu kita itu senang dengan bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan, lihat nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan membuatmu bahagia. Makanya adik-adik yang belum menikah atau pemain lama yang sudah menikah akhirnya putus, jangan menikah dalam keadaan sedih. Kenapa? Karena akan datang pasangan yang membuat kamu makin sedih. Titenano wae. Kebaca Pak Yai. Repot iki. Terus caranya bahagialah dulu. Memiliki stok bahagia yang banyak. Kumpulkan segala peristiwa itu yang membuat kamu bahagia, disimpan filenya ini. Kita itu ke ATM, nombol, ya, passwordnya sudah benar, tapi duitnya rametunya kok. Nah, orang di tabungan. Orang yang pengen selalu bahagia, caranya gitu, tabung tuh. Rasa bahagia, rasa syukur sebanyak-banyaknya. Menikahlah dalam kondisi kamu sangat bahagia. Stokmu banyak. Maka ketika menikah nanti kamu akan didatangi pasangan yang juga bahagia. Faqidu syai' la yu'tih, orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Kalau pasanganmu pengen bahagia, kamu harus punya bahagia yang banyak. Kamu ingin membahagiakan anak-anak, kamu harus punya stok bahagia yang banyak agar bisa memberi ke anak-anak. Anda ingin membahagiakan orang tua, ini mesti bahagia dulu. Nggak bisa. Aku nggak apa-apa menderita Kang Mas, yang penting jenengan bahagia. Pret. Wah, ini ngono. Orang nggak punya kok bisa memberi. Bagaimana kamu bisa memberi bahagia kalau kamu sendiri tidak punya stoknya? Salah itu. Milikilah stok bahagia yang banyak dengan sholat, alhamdulillah. Itu ngumpulin bahagia itu. Bisa tersenyum juga bahagia. Bisa melakukan kebaikan apa saja bahagia. Urip loh bahagia. Bisa menghirup nafas loh. Rasakan ini semuanya sumber-sumber kebahagiaan yang terus Allah berikan kepada kita. Ngaten nggih? Hari ini kita mulai hari-hari bahagia kita. Ingat bahwa datangnya kita di bumi ini bukan kita yang menginginkannya, tapi Allah yang menginginkan kita untuk datang ke sini. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Penuh kasih sayang. Ada di antara kita yang telah dikasih oleh Allah banyak harta, jabatan dan macam-macam, tapi tidak bahagia. Karena memang kasih Allah itu untuk yang beriman dan tidak beriman. Tapi kalau Anda diberi materi, diberi rizki, diberi nikmat, diberi macam-macam, di mana nikmat itu membuat Anda bahagia, berarti Anda menerima kasih dan sayangnya.
mendapat Rahman dan Rahimnya. Ada orang yang hanya mendapat kasih saja, hanya dikasih namun tidak disayang. Banyak orang dikasih jabatan, dikasih harta benda macam-macam, banyak sekali, tapi hidupnya tidak bahagia. Apa itu? Karena hanya dikasih, namun tidak disayang. Kenapa saya kok nggak disayang? Kenapa harta saya membuat saya malah menderita? Karena kowe urung manut. Urung manut kepada Allah. Jadi hidup ini akan indah seperti TV, laptop, handphone. Kalau kita ingin menggunakannya, ikuti petunjuk penggunaannya. Aja gawe aturan dhewe. Ikuti aja situ. Insya Allah akan enak dinikmati. Hidup kita juga begitu Bapak Ibu. Nanti akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Alon-alon, sing penting hari ini kita punya mindset yang sama. Hidup kita di dunia untuk bahagia. Iblis gak seneng kalau manusia itu hidupnya bahagia, maka digoda terus sama ide. Akhirnya kita harus banyak. Yang kedua apa? Bersyukur. Wujud syukur kita dengan beribadah. Kita mau jadi orang yang selalu diliputi bahagia, buatlah dirimu selalu bahagia. Gaya hidup napa? Napa mau? Takziah napa? Walimah. Ya, kan duit telas niki. Alhamdulillah. Kuwi Mas kabare? Alhamdulillah. Yen tak kok wong kancane lagi di rumah sakit, "Piye Mas? Makin sehat?" Ojo takok, "Cek loro Mas." Nah, aja. Karena ucapan cek loro man, dia terus ingat-ingat dia sing loro. Jadi ucapan itu luar biasa pengaruhnya. Mas kabari makin sehat. Ya alhamdulillah. Jadi ketemu siapa saja selalu kita pamerkan bahagia, senang kita, happy kita. Maka latihanlah tersenyum 7 detik. Yang kira dek 70 kali minimal. Dan Anda akan melihat perubahan. Sing tuwa awet tuwa. Sing nom awet nom. Yang kemarin rezekinya itu tersumbat akan terbuka. Memang ada hubungannya ini muka kita ini. Kalau rezeki itu seumpama bidadari seksi turun dari taksi, kemudian kamu menyambut cewek cantik itu dengan wajah sedih, galau, kira-kira cewek mang seneng nambatan? Alah seneng ngalih aku. Kalau Anda menyambutnya dengan muka yang berseri-seri, senang, ya, bahagia, dia tentu akan menyambut kedatangan kita dengan senang juga. Menurut? Itulah anugerah Allah, begitu indah. Jangan pernah menyambutnya dengan kesedihan, kegalauan. Nikmat Allah begitu banyak. Awali tidur dengan mengucap syukur, ingat-ingat banyak nikmat. Bangun tidur mengucap alhamdulillah, ojo langsung nyekel kudu dubah. Jangan sampai adegan terakhir kita itu nyekel HP. Akhirnya keturun kan nyekel HP. Plek. Orang ngono kuwi wong muslim. Karena kalau Anda melakukan cara tidur seperti itu, sepanjang tidurmu dihitung ibadah. Subhanallah. Oke, sudah jam 5 kurang dikit. Ada yang mau disampaikan untuk pertemuan perdana ini? Ya beginilah suasana SDK. Ya, nanti pelan-pelan kita sama-sama, seperti saya sampaikan tadi, kita belajar di sini bukan untuk nambah wawasan, tapi niat sejak awal untuk diamalkan. Nanti pekan depan saya evaluasi. Siapa sing loro untu? Sing urung bisa senyum lah.
Terus mungkin ada perubahan, makanya di SDK itu ada testimoni. Kadang saya share di grup-grup teman-teman yang telah belajar ini, Ustadz, alhamdulillah, ceritakan hidupnya. Kirim dulu ke saya, nanti saya edit sedikit. Ya, karena ada catatan banyak. Nanti Mas Fajar bisa menyampaikan tentang Telegram kita ada. Ya, karena kalau WA sangat terbatas kemampuan filenya, ya kita ada Telegram. Nah, dari sedikit yang kita sampaikan pembukaan kali ini, ada ingin menyampaikan sesuatu? Nah, Mas, Bu, keluar dari majelis ini Rasulullah mengatakan maghfuron, sudah diampunkan dosanya awake dhewe iso resik kabeh. Ngono kuwi seneng apa ora? Makane metu kok kene kok mesem gitu ae. Mulai kok pengajian saya kok akeh mesem, oh iya ngaji kok isan. Mulai kok pengajian metu ta iki opo? Ngaji kita enggak ngubah apa-apa, ini enggak ning gunane. Nyata nggih? Ngaji kita harus merubah hidup kita. Itu yang diinginkan. Ada pertanyaan? Nggih, Bapak. Saya pun Pak. Wah, full magic ya. Tadi hubungannya bahwa kita diajarkan dunia itu untuk bahagia. Bahagia, kita tidak boleh sakit, kita tidak boleh besok, kita tidak boleh cemas. Tetapi jangan ada keterangan lain bahwasanya Allah itu memang menguji manusia itu dengan kecemasan, ketakutan. Bagaimana pertanyaannya? Nanti ada ilmunya itu Pak ya. Urung wayai, tapi tak bocori wae. Ya, tak bocori wae. Apapun yang Allah tetapkan pada manusia, ujian wujudnya apapun, kematian, kecelakaan, hilangnya sesuatu, itu harus dipahami cara Allah menunjukkan cintanya tadi itu. Nyapa wong sedih karena gagal memahaminya. Seperti anak kecil dijewer bapaknya, ya dibekso untuk makan obat. Dia ngerti bahwa apa yang dilakukan orang tuanya itu baik, itu kapan? Perlu waktu bertahun-tahun kemudian. Saya harus berterima kasih kalau oleh abah nggak digitik kon ngaji, aku dadi opon dhisik. Nah, kita sering telat memahami maksud Allah. Jadi bagi seorang mukmin tidak ada satupun peristiwa yang terjadi kecuali itu baik bagi dirinya. Ngerti Pak? Nah, nanti kita ada ilmunya itu. Alon-alon sih. Nggih. Ada yang lain? Yang penting berbaik sangka dulu pada Allah. Ya wujudnya kadang-kadang ngedet menakutkan begitu. Tapi karena tahu ini dari Allah, nah itu kesadaran ini kok Gusti Allah mesti apik. Suasana yang menakutkan, mencekam itu nanti berubah jadi damai dan tenang. Ngono. Iya toh? Wong arep dipateni ya ora galau to, Mas. Ya galau takut. Rasulullah kan pernah digituin. Tapi apa terus sedih? Tidak. In la tahzan innallaha ma'ana. Lho ngono ku lho ya gitu Pak. Ada yang lain? Nanti di grup tolong ada yang bikin resume, ya, terus di share, silahkan ditambahi, silahkan dikomentari, biar hidup. Semuanya punya WA tadi. Ya Nora tuh kok nih Mas. Cukup dari ibu, nggak ada perwakilan nih. Ya, kayak terlalu bahagia semuanya. Oke? Ya, hakikat ini kuwau. Hakikat hidup itu untuk apa? Giling-giling. Kesempurnaannya kapan itu di surga.
Makanya doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kowe iki urip ning donya iki kudu hasanah, bahagia, baik-baik saja hidupnya. Wa fil akhirati hasanah, juga bisa ning akhirat ngono kuwi. Jadi yang bisa memperoleh hasan di akhirat ning donya wis entuk hasanah ngono. Syukur-syukur wakina adzabannar. Ora sah ngeten nen neraka sik. Ngono lho maksudnya iki. Jadi kalau kita ini belum bisa menikmati fasilitas yang Allah berikan di dunia ini, berarti Anda belum memahami hakikat hidupmu. Ya dah. Gue udah ngerti kowe iki nyapa to kon rene iki. Neng kene iki dimulyake, ya, dibahagiakan. Ya, lek wis ngerti untuk apa kamu di sini tadi, apa yang harus kita lakukan? Akhirnya berterima kasih. Makanya wirid paling tinggi itu ucapan alhamdulillah. Jadi apa yang terjadi itu? Napa nih? Kita terima dengan alhamdulillah. Urung entuk jodoh, alhamdulillah. Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Wis entuk jodoh, alhamdulillah. Tapi bojoku truwene lho Pak Yai. Lho ngono kuwi syaratnya jadi wali ki bojone cerewet jarene. Kaya sapa Umar bin Khattab kuwi istrine kaya apa? Umar sing garang kaya ngono kalah ning omah karo istrine. Makanya para ulama Jawa ki syarat pengen dadi wali ki piye? Bojone cerewet. Maka berbahagialah bapak-bapak sing bojone cerewet, yang bisa bersyukur tondone bojomu cerewet iki berarti dhek jek urip. Tapi saya ingatkan ibu-ibu, Khadijah itu dapat istana khosab, istana dari bambu, dari kayu yang sangat tenang, kata Rasulullah melalui Jibril. Kenapa? Hening, tidak ada suara yang hiruk pikuk. Sebabnya karena Khadijah tidak pernah bersuara lebih tinggi dari suaminya. Hati-hati di setel volumenya, nggih. Iya toh? Iya. Nggih, hati-hati. Ora sah begitu arep arep munggah volumenya, sekelingan aku. Tak cilikne volumenya. Di bojo cerewet, alhamdulillah. Di bojo kayak Khadijah, alhamdulillah. Karena wis ngaji, saiki cerewete ilang. Cerewete tinggi zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dialihkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu masih sempat hidup larut dalam kesedihan, bukan nggak boleh sedih. Nangis itu menggawani menungso, tapi tidak berlarut di dalamnya, tidak menikmati kesedihan. Sedih oleh sedih sewajarnya. Setelah itu bahagia lagi, karena apapun yang Allah tetapkan itu mesti untuk kebaikan kita. Nah, tunggu, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Allah mudahkan semua kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Akhirnya kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, menjalani hidup sesuai dengan tuntunannya, arahannya. Akhirnya kita hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.